Gudang Nirwana, level 6, status bisa akses. Kapasitas 50 kubik, status bisa akses. Mulai dari supermarket, sistemnya Gudang Nirwana. Kamu pikir kami mau roti? Yang kami mau, itu kamu! Di zaman kiamat sebelumnya, zombie ada di mana-mana. Aku lemah lembut, jadi dimakan habis oleh para tetangga binatang itu. Karena aku terlahir kembali sejam sebelum kiamat, kali ini akan kubuat kalian semua berlutut di kakiku, hidup tak bergaya, mati pun tak bisa. 15%, kapasitas 15%, 30%. Di kehidupan lalu, demi uang kuliah, aku pernah jadi staf gudang di sini 3 bulan. Kamera CCTV rusak setengah tahun, nggak diperbaiki. Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Wah, ini kan si pecundang Rizal. Beli mie instan hampir kadaluarsa sebanyak ini, mau makan sampai mati ya? Nggak punya uang? Bilang aja, makanan anjingku cukup buatmu. Hayo, cepat. Bau asam orang miskin sudah menyebar. Arif. Rizal, jelajahi jalan. Kalau mati, ya rezeki. Di kehidupan lalu, kau membuatku hampir mati. Aku harus membalas dendam ini. Tapi, sabar. Kamu sekarang masih tak pantas kotori tanganku. Tertawalah. 1 jam lagi, kulihat apa kau masih bisa tertawa. Dasar mulut keras. Sayang, ayo kita beli tas edisi terbatas itu. Malam ini kita bersenang-senang. Ini namanya hidup. Siapa punya makanan? Kubayar 500.000 untuk 1 bungkus mie. Tolong, pipa airnya pecah. Rumahku penuh es. Riza, aku lihat kamu belanja banyak barang. Cepat jual ke kami semua. Seorang bisa makan berapa? Kamu sendiri bisa makan berapa? Jangan egois. Uang. Sekarang lebih parah dari kertas sampah. Semua yang tinggal di gedung ini, binatang yang makan manusia habis-habisan. Teriaklah di neraka. Sedangkan aku akan melihat kalian membusuk di surga. Siapa? Rizal, aku indah dari bawah. Harum, Rizal, mohon beri aku makanan. Minggir, jangan halangi. Lihat saja di cermin. Memangnya pantas bicara denganku? Dulu Dewi Dingin, janda cantik. Di kehidupan lalu, kau cuekin aku. Kali ini, mau makan? Mau, asal ada makanan, aku akan lakukan apa saja. Aku milikmu. Kau bilang apa saja boleh? Rizal, mohon beri aku makanan. Aku bukan dermawan. Barangku hanya untuk orangku. Aku rela lakukan apa saja. Aku lulusan universitas ternama. Aku bisa masak dan beres-beres. Bisa beres-beres. Tubuhku juga bersih. Zaman kiamat tak butuh bunga potong, tapi memang butuh pembantu. Lagi pula, di kehidupan lalu, dia mati oleh zombie demi putrinya. Keibuan itu lebih bisa dipercaya dari kemanusiaan. Deteksi makhluk wanita cantik, niat bergantung tinggi, sistem memutakhirkan, sistem ikatan cinta diaktifkan, menyita target, Indah Suryani. Hadiah pertama, Gudang Nirwana diperluas menjadi 500 meter persegi. Hadiah kedua, kekuatan spesial terbangun, teleportasi cepat, teleportasi 5 meter. Teleportasi? Ini mulai menarik. Pakai, aku tak butuh pelapis rancan. Aku butuh pengurus yang nurut. Mulai hari ini, nyawamu milikku. Baik, Tuan Besar. Aku segera bekerja. Jangan terima kasih dulu. Mau hidup enak denganku? Bantu aku selesaikan misi besar dulu. Yuk. Kemana? Sekarang punya teleportasi. Villa miliarder itu yang disebutkan Benteng Kura-Kura sudah menjadi milikku. Orang bodoh itu masih menunggu mati di apartemen rongsok. Yuk, aku bawa pindah ke Benteng Kiamat yang sesungguhnya. Benteng Kura-Kura ini harganya 100 miliar. Bos tampang itu percaya prediksi peramal. Dibangun jadi benteng mutlak seperti punggung kura-kura. Sayang, baru jadi dia langsung tewas. Sekarang ini milikku. Ini Rizal, kamu dewa. Ini semua sulap. Di zaman kiamat, punya persediaan, aku dewa. Pergi, panaskan steak untukku. Medium well. Baik, Tuan Besar. Asal Tuan suka, apapun akan kuatur. Dulu Ratu Dingin, sekarang cuma burung kenari yang butuh makan. Tapi, benteng ini kuat. Tapi serigala lapar di luar punya penciuman tajam. Harus segera kuperkuat. Prayman. Waduh,
Bos, cewek ini mantep banget. Dingin-dingin begini, kok pakainya seksi banget. Bocah. Gak mau mati. Telanjang dan enyah. Cewek dan rumah ini jadi milik kami. Tuan, 3 tikus, cukup untuk tes pisau. Cari mati. Serang. Bunuh dia. Kita giliran mainin cewek itu. Lambat. kekuatan aktif, teleportasi cepat. Jarak 5 meter tanpa cooldown. Sempurna. Waduh. Hantu, teleportasi. Kamu manusia atau hantu? Aku penentu mati kalian. Hebat, sangat kuat. Ini baru pria sejati. Si brengsek Rizal pasti sembunyiin perbekalan. Pintunya dikunci. Pasti ada apa-apa. Siapa yang bisa buka pintunya, Rizal? Isinya dibagi setengah. Serbu. Mati kelaparan juga mati. Rampas. Tuan, mereka sudah menyerbu rumah kita yang lama. Kalau mereka tahu kosong. Takut apa? Itu sudah lama kosong. Karena kalian mau merampas, biar kalian saling serang. Dasar bodoh. Perbekalan ada di rumah Indah Suryani. Dia menumpuk rumahnya dengan cemilan. Perbekalannya ada di rumah Indah Suryani. Di sana. Hancurkan. Jangan ribut. Aturan di gedung ini sekarang, aku yang buat. Rizal, aku tahu kamu lihat. Bisa sembunyi sesaat, tapi takkan selamanya. Besok ada pasar di garasi bawah. Rizal, bawa wanita dan perbekalanmu. Kalau tak datang, aku bakar gedung ini. Kita mati bersama. Mau main api? Baik, kalau begitu akan kubakar kalian. Kayaknya ini baju... Ini... Kenapa? Dapat baterai belum? Tuan besar, kalau tuan suka yang begini, aku bisa pakai. Oh, ternyata kamu suka yang begini. Asal tuan besar senang, aku milik tuan. Pakai malam nanti, untukku saja. Sekarang, ikut aku ke ruang bawah. Akan kuserahkan sesuatu yang lebih keras. Ini juga kamu ciptakan? Sisa dari pemilik sebelumnya. Dengan ini, bahkan gelombang zombie bisa kubuka jalan. Di gudang, masih banyak bensin. Besok, pesta zamannya itu akan kendarai mobil ini untuk menghancurkan semua. Karena Bima mau bertemu aku, akan kuberi dia hadiah besar. Bima, semoga tengkorakmu lebih keras dari tembok ini. Belum datang. Rizal si pengecut itu pasti sudah kencing celana. Dia cuma pamer saja. Kak Bima, nanti aku buka paksa pintunya. Itu monster apa? Sialan, mobilnya, bajunya. Apa dia lagi liburan? Kita makan sisa-sisa. Dia malah ngebut sama cewek. Rizal, beraninya datang. Barangnya, jangan bilang kamu datang tangan kosong. Kudengar, ada yang mau berbisnis denganku? Mobilnya tinggal, wanitanya tinggal. Pergi sana. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan jadi hari kematianmu. Kak Bima, gak usah basa-basi. Si ganteng kulit halus ini, satu tebasan bisa kuhabisi. Bob, sini, biar kakak periksa. Oh, jangan sentuh aku! Siapa yang berani sentuh? Target musuh terdeteksi, peringatan hitam, target musuh terdeteksi, peningkatan kekuatan 300%, peningkatan kekuatan 300% aktif, sudah aktif. Ini, kok bisa? Maaf ya, kaki licin. Ada lagi yang mau coba? Ketua Bima, kalau benda besi di pinggangmu itu mainan, aku akan cabut kepalamu dan kulempar. Mau coba? Kalau pistol di pinggangmu itu mainan, aku akan cabut kepalamu dan kusepelekan. Mau coba? Tuan, tadi Bima sepertinya punya pistol.
Tuan tidak takut? Dia tak berani tembak. Dia tak tahu kartu asku. Tapi, dia takut mati. Preman yang punya pistol justru lebih takut mati. Tapi, luar 7 langkah, pistol lebih cepat. Dalam 7 langkah, pistol lebih akurat dan cepat. Menahan peluru dengan tubuh masih terlalu berisiko. Aku butuh tembakau yang sesungguhnya. Tadi di luar, kamu tidak meninggalkanku. Bagus. Tuan, 速捕叶老斯, kekuatan dimensi meningkat. Skill baru terbuka, ambil jarak jauh. Enak. Berhati-hatilah. Aku bawa ke tempat bagus. Untuk benteng kita cari barang bagus. kemana? Di sana. Semoga barang-barang di dalam belum diambil orang lain. Wah, masih ada sisa. Lumayan. Pistol standar, buah pistol standard. Senapan mesin ringan, dia buah. Item titipan, senapan mesin ringan juga granat tinggi 1 kotak. Item titipan granat tinggi 1 kotak. Pistol, senapan mesin. Bahkan ada 2 kotak granat. Dengan ini, Bima dan rombongannya kelihatan seperti ayam garing. Inilah romantisnya pria sejati. Itu orang? Zombie. Sepertinya efek hujan merah mulai muncul. Maaf ya. Senapan bagus. Nggak. Dunia ini benar-benar jadi neraka. Kabut merah. Mutasi tahap 2 akan dimulai. Sebelum monster-monster itu berevolusi, aku harus membersihkan sampah di rumah. Ambil. Ini lotion premium. 1 botol ini jutaan. Tuan, untukku? Aku ambil sambil lewatimu. Zaman kiamat, wajah tetap harus dijaga, biar aku senang melihatnya. Tuan besar, Tuan terlalu baik. Selain tubuhku, aku tak bisa membalasmu. Kalau begitu, hiduplah baik-baik. Tidur lebih awal malam ini. Besok pagi akan sangat ribut. Bima sudah mengerahkan para serigala lapar itu. Besok akan jadi makan malam terakhir. Semuanya, kalian lihat kan? Di dalam ada listrik, ada api, ada daging tak habis. Dan si jalang itu... Kak Bima, aku mau daging. Aku mau wanita. Rizal, aku tahu kamu di dalam. Cepat keluar, serahkan villa ini. Kak Bima masih bisa ampuni nyawamu. Anggur merah, dia minum anggur merah. Itu uangku. Pagi semut-semut. Dasar lancang, hancurkan, serbu, bunuh semua pria, wanita, gilir-gilir. Aduh, kakiku benar-benar kaca besi. Nggak sarapan. Lebih keras. Kalau bisa bikin celah, aku kasih minuman ini. Kak Bima, nggak bisa-bisa kok. Kak Bima, anak ini mainin kita. Dia pasti tertawa di dalam. Sialan, aku nggak percaya. Minggir. Hancur kau. Aduh, kakiku. Kaca anti peluru. Sialan, ini benteng militer. Sudah cukup? Sekarang giliran aku. Pintunya terbuka. Itu satu-satunya jalan masuk. Serbu, rebut barangnya, mainin ceweknya. Serbu. Serbu, senapan mesin. Benar, hadiahnya mati. Preman tewas, plus 10 poin. Poin bertambah 10. Lari, dia iblis. Monster, dia monster. Teleportasi cepat aktif. Ngapain lari? Bukannya tadi mau mengajariku? Bang, tolonglah jangan sampai begini. Aku dari geng Serigala Selatan. Nanti, penjahat mati karena banyak omong. Di kehidupan selanjutnya, tutup mulut. Dia dibunuh. Kak Rizal, kakek Rizal. Aku tak berguna. Jangan bunuh aku. Aku kaya. Aku punya puluhan miliar. Semua pinnya untukmu. Uang, di dunia ini, uang tak berguna untuk apapun. Tapi, karena kau suka keramaian...
Kakiku! Apa yang akan datang karena bau darah? Kau tahu kan? Kau mau apa? Nikmati pemakamanmu. Tuan, Masuk, kita tonton. Rizal! Buka pintunya! Tolong! Aku punya uang! dia dimakan. Ingat, belas kasihan pada musuh adalah kejam pada diri sendiri. Kalau yang mati tadi aku, kau akan 10,000 kali lebih sengsara darinya. Aku paham. Akhirnya datang, kunci evolusiku. Kunci evolusi. Tuan, pintunya mau roboh. Pistol, tembak saja. Monster berkulit tebal ini menembak hanya akan panggil lebih banyak lalat. Lagi pula, kenapa pakai senjata besar untuk hal sepele? Telekinesis. Bangun. Mutan kekuatan. Otaknya payah. Matanya titik lemahnya. Serang. Berisik. Berlutut. Lemah sekali. Item terdeteksi, inti kekuatan tingkat 1. Efek meningkatkan kekuatan fisik, meningkatkan kekuatan fisik. Serap, item terdeteksi, inti kekuatan tingkat 1. Serap. Atribusi Barbie, pemilik pisau, fungsi baru terbuka, slot evolusi kekuatan, tambahan kekuatan 300%, 500%, fungsi baru terbuka, slot evolusi kekuatan. Tuan, Anda dewa? Jangan terburu-buru. Ini hanya pembuka selera. Monster ini dari selatan kota. Di sana, sepertinya ada yang memelihara monster. Kalau tidak salah, di RS itu ada resep penawarnya satu-satunya dari awal zaman kiamat. Dan di sana juga ada kenalan lama. Baju ini cocok banget. Asal Tuan Besar suka, aku bisa pakai tiap hari. Ke rumah sakit kota kali ini, selain cari perbekalan, juga mau tangkap orang. Dokter melati, dokter bedah jenius. Nanti tim kita besar. Aku butuh healer profesional. Paham, akan kubawa dia untuk Tuan Besar. Turun sekarang! Cowoknya, mobil dan ceweknya tinggal! Enya. Waduh, nggak tahu diri ya! Semuanya, hancurkan! Hancurkan mobil besi ini! Indah, lihat baik-baik. Di dunia ini, kekerasan adalah satu-satunya jalan. Pas banget, bisa coba kekuatan 500% ini. Seberapa kuat ya? Cari mati! Hantu! Kamu jangan mendekat! Di mana dia? Mencariku? Pengguna kekuatan! Ampun! Bener, hadiahmu neraka. Bos ampun, kami dipaksa. Di depan dikuasai geng serigala. King serigala. Iya, mereka kuasai rumah sakit. Mereka eksperimen pakai korban hidup. Katanya untuk pakan monster. Lagi pula, mereka punya senjata berat. Bahkan ada RPG. RPG? Menarik. Sepertinya misi ini lebih seru dari yang kukira. Tuan, di depan penuh senapan berat. Kita serbu saja. Serbu gegabah itu hal bodoh. Pemburu selalu diam dulu. Yuk. Di sini, tenang sekali. Sepertinya ada yang membersihkan jalan. Pemindaian hidup aktif. Lantai atas, tanda hidup rumah. Basement, sangat berbahaya. Basement, sangat berbahaya. Basement? Kayaknya mereka memelihara makhluk besar. Gadis ini putih banget. Bos pasti suka. Ini yang ke-10 yang dikirim ke Indo, kan? Jangan sebut itu. Soal dokter Melati, belum mau mengalah. Belum. Dasar wanita keras kepala. Dia bilang tak akan melanggar sumpahnya. Tak mau bantu bos buat prajurit super. Melati,
ketemu. Kok badan kedinginan ya? Rencana berubah. Nggak serbu lagi. Kita kasih mereka seram-seram. Si kecil di basement lapar. Tim patroli, turunkan perawat itu. Siap. Tapi bos, yang dikirim itu hadiah atau bom? Itu terserah. Bawah tanah dan punca, pertahanan serangga. Kamu tetap di sini, jadi mataku. Tenang, Tuan Besar. Mereka akan kuawasi. Aku akan bermain Assassin's Creed. Dokter Melati, ini kesempatan terakhirmu. Serum itu untuk menyamakan orang. Kalian gila. Jangan harap membuat monster. Kalau tidak mau, terpaksa. Kalau begitu, akan kubuatkan bunga di wajahmu. Ada apa? Padam! Menindas wanita. Apa hebatnya? Siapa? Keluar! Hantu! Ada hantu! Kamu ini apa sebenarnya? Jatuh banget, jelek. Kamu. Sekarang, kita bisa bicara soal si manis di bawah tanah. Kamu manusia atau hantu? Aku penebusnya. Kalau kamu pakan hari ini. Info sistem. Ditemukan wanita hebat. Dr. Melati. Skor 9/2. Status. Sangat takut, terkejut. Hadiah. Ikatan membuka. Kekuatan sembuh massal. Kamu juga dari geng serigala? Geng serigala? Dasar sampah. Pantas. Lalu kamu... Aku selamatkanmu. Mulai sekarang, nyawamu milikku. Melati, penampilan 9,2. Peningkatan berhasil. Hadiah diberikan. Skill pasif, indera bahaya. Gudang nirwana. Kapasitas bertambah 1000 kubik meter kubik. Spider Sense. Intuisi ini, bahkan dengan mata tertutup, bisa merasakan niat membunuh. Tuan, banyak anggota geng serigala mau naik ke atas dengan senjata berat. Paham, Indah. Kita kumpul di lift. Kita turun. Turun? Di basement ada mutan tingkat 2. Geng serigala panggilnya Sirakus. Bahkan peluru tak bisa tembus. Tingkat 2. Pas sekali. Aku butuh inti tingkat 2 untuk cemilan. Bagus. Pemandangannya bagus. Tuan, lift mati. Siapa bilang kita naik lift? Kamu mau apa? Ini lantai 20. Pegang erat. Gila. Terbang. Kamu bisa terbang. 大死个特拉乱。 Datang Indra. Bahaya menggeram. Minggir! Mutan tingkat 2 Sirakus. Mutan tingkat 2 Sirakus. Inti tingkat 2 ditambah healer hebat. Malam ini panen besar. Awas, itu baja paduan khusus. Sentuh, mati. Lambat. Kiri bawah 45 derajat. Rantai menyapu. Atas kanan, cakar merobek. Tuan Besar, dia main-main dengan monster ini. Tiap kali hanya selisih beberapa milimeter. Ini jelas bukan keberuntungan. Si besar, sudah cukup main? Kuritmu tebal ya? Kalau begitu, makan yang besar. Buka mulut, makan. Mutan tingkat 2? Mati begitu saja? Kan sudah kubilang, itu cuma pemanasan. Misi selesai. Mendapat inti mutasi tingkat 2. Efek meningkatkan kekuatan telekinesis. Sepertinya penontonnya sudah datang. Hebat juga ya.
bisa bulu mutan tingkat 2. Kamu harus mati. Itu ketua serigala. Itu RPG. Kalau tadi mungkin agak repot, tapi sekarang Bisa lebih cepat dari rudal? Mati kau! Kawat. berhenti. Inilah kekuatan tingkat 2. Sialan, ini sulap. Kalau ada yang datang, harus ada balasan. Ini balasannya. Jangan! Tuan Besar, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma agak lemah. Telekinesis tingkat 2 memang kuat, tapi konsumsi energi terlalu tinggi, hampir pingsan. Jangan sampai mereka sadar. Geng Serigala tamat. Mulai hari ini, selatan kota milikku. Kamu ini siapa sebenarnya? Ida, suruh orang kosongkan apotik dan peralatan. Dokter Mati, yang punya keahlian, bawa. Yang tak berguna, beri 2 bungkus biskuit. Biar mereka bertarung hidup. Kamu takkan selamatkan mereka. Kamu punya kekuatan sekuat ini, kenapa tidak? Jangan sok baik hati. Bentengku tak membiarkan orang malas. Mau hidup, tunjukkan nilaimu. Baiklah. Penilaian misi, menyelamatkan Dokter Melati. Selesai. Jumlah wanita 2/5. Hadiah, gudang nirwana level up. Untung besar. Inti tingkat 2 berinti bergetar. Jangan-jangan di sini ada pemain lain? Air panas, esi, dan anggur merah. Di luar neraka, di sini surga. Dokter Melati, minggir. Tuan Besar, pekerjaan pelayanan seperti ini, orang luar tak bisa. Kau baru pulang, sudah bau cemburu? Adik Indah cuma bisa melayani minuman. Tapi kondisi tubuh Tuan Besar hanya ahli yang paham. Baru lewat pertarungan berat. Kalau tidak segera ditangani, bisa jadi penyakit. Cukup. Di rumah ini, jangan berpolitik. Aku satu-satunya penguasa. Indah urus-urusan rumah, Melati urus-urusan medis. Aku tak biarkan orang sia-sia dan tak mau ada intrik. Mengerti? Baik, Tuan Besar. Hamba salah. Paham. Tapi Tuan Besar, tubuhmu memang ada masalah. Oh? Kesaktian Saumu 10 kali lipat orang biasa. Kamu berevolusi sendiri. Tapi energi inti tingkat 2 ini terlalu ganas. Jika langsung diserap, tubuhmu akan meledak. Kamu perlu serumku untuk menetralkannya. Baru bisa diserap sempurna. Sepertinya aku membawa kau pulang adalah keputusan yang tepat. Ini zona aman ketiga. Minta bantuan, kami menghadapi Raja Mayat. Zona aman resmi dan Raja Mayat. Jadi, zona pemula sudah selesai. Peta yang lebih besar terbuka. Serum hanya melindungi jantung. Sisanya tergantung tekadmu. Aku juga ingin tahu batasanku. Peringatan energi tinggi, energi overload 120%. Menentukan tekad, gagal akan menyebabkan mati otak. Aku sudah mati sekali. Masih takut sakit. Serang! Robo! Evolusi berhasil. Pengguna kekuatan tingkat 2. Batas beban maksimal. Batas beban maksimal 1000 kg. Skill baru terbuka. Pisau dimensi. Pisau dimensi. Tekanan begini lebih kuat dari Sirakus. Ini tingkat 2. Pisau dimensi. Menembus pertahanan. Masa? Geng Serigala musnah. Sampah di sekitar juga sudah bersih. Selanjutnya, waktunya menghadapi pasukan reguler ini. Katanya di sana banyak barang bagus, APC berat, dan lebih banyak pengguna kekuatan. Zaman kiamat tahap 1. Bertahan. Selesai. Zaman kiamat tahap 2. Menaklukkan. Mulai. Tuan, 2 kilometer ke depan ada jembatan besar. Lewat jembatan ada zona aman ketiga.
Tapi di depan ada pos pemeriksaan. Zaman kiamat masih mau pungut pajak. Sifat buruk manusia. Berhenti, periksa rutin. Selamat datang. Mobil ini bagus, kami ambil. Cowok, ke kamp pengungsi. Ceweknya, kami bawa ke dalam untuk periksa. Periksa ada luka nggak? Cewek ini badannya mantap. Bos, nanti biar aku periksa duluan. Tuan, Tutup mata, tutup telinga. baik. Bung, nggak perlu kan? Aku bayar toh. Jangan banyak ngomong. Aku mau mobil dan orangnya. Nggak mau mati, berlutut. Berlutut. Tanggal. Hantu, hantu, tembak, cepat tembak. Sudah kuberi kesempatan. Skill aktif, teleportasi cepat. Mana dia? Keluar. Di sini. Go. Sampah bersih. Sudah. Buka mata. Tuan, selesai. Jalan lancar. Belasan orang, semua disayat leher dalam hitungan detik. Inikah kekuatan pengguna kekuatan tingkat 2? Cewek itu badannya mantap. Cari mati. Nggak lihat dia bawa pistol? Jangan keterlaluan. Jangan sampai kita jadi kambing hitam. Tenang, Tuan Besar. Aku akan nurut. Biaya masuk 10 kilo beras atau 1 inti evolusi. Nggak punya? Nyah. Inti evolusi? Oh, ternyata Anda pengguna kekuatan. Silakan, silakan. Kota luar. Kakak, tolonglah, kasih makan dong. Ibu mau mati kelaparan. Anak ini. Jangan. Di sini, kebaikan itu dosa. Percaya nggak? Saat kamu keluarkan biskuit, mereka akan merobek kita. Hormat Tuan Rama. Pengguna kekuatan baru. Bagus. Malam ini ada pesta sambutan di kota dalam. Bawa kedua wanitamu datang. Ingat, ini perintah, bukan undangan. Tuan Rama itu tatapannya aneh, seperti melihat mangsa. Pesta malam ini, jelas-jelas ini perangkap. Tentu saja pergi. Kalau aku tak masuk, gimana tahu gudang amunisinya di mana? Pengelola zona aman ini, cara kerjanya seperti para panglima yang menguasai wilayah. Karena mereka panglima, pasti banyak senjata berat. Gudangku memang besar, tapi belum pernah muat tank. Malam ini, pas banget untuk lihat-lihat barangnya. Tapi, Tuan Rama itu pengguna kekuatan tingkat 2. Di matanya, aku cuma sampah kekuatan yang baru bangkit. Dan inilah kelemahannya. Rama Pratama, elemen api tingkat 2. Waduh, jelek. Bagus juga. Cantik. Kota luar itu kandang babi. Tak cocok untukmu. Ikut aku. Tiap hari mandi susu. Dan bisa makan stik hangat. Rama, kami datang untuk makan, bukan untuk dijual. Boka, berani juga kamu. Di zona aman ini, siapa yang berkuasa? Tuan Rama,
Telepon darurat dari ketua. Gudang pangan barat dikelilingi gelombang zombie. Butuh bantuan darurat. Gudang pangan. Kamu beruntung, bocah. Karena kamu pengguna kekuatan, harus berbakti untuk zona aman. Besok ikut pasukan depan ke gudang pangan. Kalau aku nggak pergi, kalau berhasil, wanitamu tetap milikmu. Kalau gagal, kamu jadi makanan zombie. 2 wanita ini jadi milikku. Gudang pangan, pas banget. Aku lagi cari tempat belanja gratis. Bong, kamu cari masalah sama Rama ya? Misi ini cuma buat mati. Katanya di gudang ada monster pembakar. Kita cuma umpan buat isi perutnya. Umpan? Siapa umpan siapa? Belum tentu. Lihat belakang! Sepertinya Rama mau memanfaatkan musuh. Sayang, yang kamu kirim malah perampok. Turun sekarang. Pakai tongkat, pancing mereka. Berani mundur, kena mesinku. Gawat. Kebisingan. Memangnya ini manusia? Sialan, jenis kekuatan. Ini keterlaluan. Karena pintunya sudah terbuka, aku tak akan sungkan lagi. Jangan biarkan dia kabur. Cepat kejar. Ambil intinya sebelum dia mati. Semua ini milikku. Gudang Nirwana terbuka. Menyerap. Inilah kesenangan belanja gratis. Waktunya bangun. Pas sekali. Kubuatmu uji pisau baru. Inilah rasanya berbelanja. Superman api. Elemen api. Rama juga elemen api. Pas, kamu jadi latihanku. Letupan debu. Gak sempat main-main lagi. Inti api tingkat 2, bagus. Mendapat inti api tingkat 2, makan inti ini akan sangat memperkuat fisik. Jangan biarkan dia kabur. Makanannya mana? Kok kosong semua? Kau yang bunuh zombie. Aduh, ketahuan. Makanannya kayaknya dimakan tikus. Omong kosong. Ribuan ton makanan dimakan tikus. Kamu pasti ada apa-apa. Angkat tanganmu. Sayang, kalian lihat terlalu banyak. Tangan saya. Kenapa tak bisa dikendalikan? Tidak, saya orangnya Rama. Kau tak boleh bunuh saya. Rama, sabar. Segera akan kutemani dia. Misi selesai, gudang kosong, poin plus 5.000. Misi selesai, gudang kosong, poin plus 5.000. Monster. Semua monster. Yang lain mana? Anakku mana? Apa makanan dibawa pulang? Mati. Semua mati. Monster pembuat api itu membakar seluruh konvoi. Makanannya juga habis. Aku selamat karena bersembunyi di tumpukan mayat. Anakku. Hidup ini sandiwara. Semua tergantung akting. Apa? Semua mati? Makanannya juga habis? Cuma sampah sepertimu yang selamat? Rama, ampuni aku. Monster itu mengerikan. Sekali napas api, si hitam dan yang lain jadi abu. Aku masuk ke selokan, baru selamat. Beraninya kau kembali. Mati kau.
Jangan, Rama. Aku menemukan ini di sana. Ini inti api. Puncak tingkat 2. Meskipun energinya agak luntur, tapi cukup. Dengan ini, aku bisa tembus ke tingkat 3. Tentu, ini tanda hormat saya untuk Tuan Rama. Kau beruntung. Nyah, ingat. Malam ini suruh 2 wanita itu bersih-bersih dan datang menemani. Hilang sehelai rambut pun, kau mati. Baik. Terima kasih, Rama. Sudah memaafkanku. Seraplah. Inti rongsok yang sudah kubocorkan ini akan jadi makan malam terakhirmu. Rama. Anak ini aneh. Bisa selamat dari neraka itu, bukan kebetulan. Ayah terlalu waspada. Dia cuma sampah kekuatan tingkat 1. Setelah aku serap intinya malam ini, seluruh kota ini akan jadi milik kita. Kenyanglah, malam ini kita akan melakukan hal besar. Targetnya, gudang amunisi kota dalam. Tuan Besar, penuh sinar inframerah dan pengintai. Tunggu di sini. Aku pergi berbelanja. Deteksi bahaya aktif. Sinar inframerah 3 meter di depan. Deteksi bahaya aktif. Sinar inframerah 3 meter di depan. Wah, para jenderal ini memang kaya raya. Vehikel berharga tinggi terdeteksi. Gudang nirwana cukup. Vehikel berharga tinggi terdeteksi. Gudang nirwana cukup. Takkan ketinggalan sekecil sekrup pun. Ambil. Kau, dasar sampah cari mati! Di mana tankku? Di mana senjataku? Kau sembunyikan di mana? Rama, tenanglah. Pengguna kekuatan dimensi, tak kusangka di zona amanku ada bakat seperti ini. Bocah, serahkan barangnya. Jadilah anjingku. Ku beri kau hidup. Apa kalian salah paham? Yang dikelilingi sekarang, kalian... Sudah mau mati masih sok jago! Habisi dia! Ini, kok bisa? Pelurunya melayang. Dia manusia atau hantu? Telekinesis. Kau pengguna kekuatan ganda. Sudah puas bermain? Giliranku. Ku balas balik. Sholo! Tank jatuh! Rasakan ini. Inilah serangan total. Malam ini, zona aman kini milik Rizal. Inti itu ada masalah. Kekuatanku, kenapa malah melawan? Perang itu tak ada aturan. Lagi pula, keserakahanmu yang memusnahkanmu. Jangan sakiti anakku.
Aku elemen tanah tingkat 2. Pelurumu tak bisa tembus pertahanku. Pertahanan. Bagiku, ini cuma tahu. Skill aktif. Serangan pisau dimensi beruntun. Apa ini? Joe, man. Jangan bunuh aku. Aku tahu rahasia otoritas. Aku tahu di mana masih ada perbekalan. Rahasia itu bisa ku cari sendiri. Kumohon, aku berguna. Aku jadi anjingmu. Soal kamu, tatapanmu tadi pada wanitaku, aku sangat tidak suka. Ampuni kami, Tuan. Kita menang. Bersihkan medan. Yang berguna, simpan. Yang tak berguna, usir. Mulai hari ini, di sini markas cabang kita. Selamat, pemilik sistem. Wilayah kecil berhasil ditaklukkan. Hadiah, gudang nirwana diperluas menjadi 2000 kubik per kubik. Mendapatkan skema perisai energi dasar. Bunuh orang, bakar, dapat emas. Orang dulu benar sekali. Tuan, inventarisasi selesai. Generator bensin cukup untuk 3 tahun. Juga 2 truk peralatan medis. Kamu urus urusan internal. Terapkan sistem kontribusi. Yang tak berguna, buang untuk zombie. Baik, Tua. Kamu bentuk departemen medis. Di markasku, tak ada orang bebas. Mengerti. Ini zona pertahanan utama. Zona aman 03. Laporkan situasi. Reaksi energi tinggi terdeteksi. Apa Rama Pratama dipastikan tewas? Rama Pratama mati. Sekarang di sini, aku yang berkuasa. Penguasaan ilegal oleh pengguna kekuatan. Dinyatakan musuh. Prosedur pembersihan aktif. Formasi pesawat pengebom telah lepas landas. Perkiraan tiba 30 menit lagi. Penggebong, Tuan, itu pasukan resmi. Kita mundur? Mundur? Kenapa harus mundur? Jatuhkan saja. Kebetulan, di gudangku kurang 1 pesawat. Tuan, terlalu rendah. Apa mereka mau bunuh diri sambil menjatuhkan bom? Bunuh diri? Bukan bunuh diri. Di ketinggian ini, pertahanan kita takkan tahan. Siapa bilang aku mau menahan? Burung besi sepertinya hanya pantas jadi pijakanku. Telekinesis, kompresi udara, trik sederhana tingkat 2. Tuan, berlari di langit. Ku tangkap kau. Target terkunci. Raja mayat sialan itu ada di bawah. Terlalu rendah. Setelah bom jatuh, kita juga tak akan lolos dari gelombang kejut. Perintah dari atas adalah perintah mati. Harus dibersihkan. Ada apa? Tabrak buruh. Di sayap ada orang. Diam. Mau kabur? Jahat banget. Pisau di Meskipun tak punya SIM terbang, tapi ini sepertinya mirip nyetir mobil, kan? Kendaraan berbahaya terdeteksi. Status kendaraan penuh bom udara. Sudah di sini, jangan sia-siakan bom di pesawat ini. Turun. Hadiah untuk si raksasa. Cukup berat? 3 detik ketabrakan. Selamat tinggal.
Pria sejati tak pernah menoleh pada ledakan. Tapi kembang api ini memang bagus. Cepat juga lari. Untung tahu diri. Kalau terlambat, kamu juga jadi kembang api. Harus diakui, nyawamu keras sekali. Sudah begini, masih bisa gerak. Melawan mati. Perisai dimensi bisa memisahkan molekul, apalagi air liur. Di kehidupan selanjutnya, ingat, jangan jadi sebesar ini. Cuma sasaran. Sampai jumpa. Pengambilan berhasil. Item didapat. Inti mutasi tingkat 3. Item didapat. Inti mutasi tingkat 3. Pengambilan berhasil. Atribut peningkatan ganda elemen kecil atau kekuatan. Rating sempurna. Peningkatan ganda elemen kecil atau kekuatan. Akhirnya dapat. Setelah diserap ambang tingkat 3, siapa lagi? Pemuda, kau mengejutkanku, menghancurkan jetku, membunuh targetku. Kau Rizal, kan? Kalau mau memohon, salah orang. Saya Jenderal Zona Pertahanan Utama. Ayo kita berurusan. Serahkan intinya dan gabung dengan kami. Perjanjian? Panggil kembali jet yang kabur tadi. Jadikan kembang api untuk hiburanku. Baru kupikirkan, apa mau dengar omong kosongmu? Saya dari Zona Pertahanan Utama, Dimas. Jenderal Dimas. Pesawat tadi kamu yang panggil kembali? Cepat juga kamu. Pemuda, soal pesawat pengebom kita lupakan. Sebagai perwakilan otoritas, saya mengundangmu bergabung dengan program manusia baru. Jenderal, menurut analisis data, dia setidaknya tingkat 3. Gabunglah dengan kami. Kubuatkan komandan akademi. Kau urus penuh zona aman ketiga. Gabung? Jenderal Dimas, lihat situasinya. Sekarang aku yang membersihkan masalahmu, menjaga kota ini. Mau merekrutku? Boleh, kirim 10 ton emas, ditambah 100 serum gen itu sebagai hadiah. Baru akan kupertimbangkan. Serum gen, itu rahasia tertinggi. Kok bocah ini tahu? Jangan-jangan dia dari organisasi itu. Pemuda, terlalu serakah. Bisa mati kenyang. Nggak ada. Kalau gitu, batal. Karena kamu nggak tahu diri, 3 hari lagi akan ada delegasi diplomatik ke tempatmu. Semoga kamu masih sekeras ini. Suruh tim janda hitam berangkat sekarang. Siap, targetnya. Kalau tak bisa direkrut, habisi di tempat. Delegasi diplomatik. Di zaman ini, itu biasanya berarti pembunuh bayaran. Tuan Besar, apa kita sudah membuat mereka marah? Lagi pula, otoritas punya senjata berat. Baguslah. Aku lagi cari sampel serum gen. Kamu mau melawan? Kita akan mainkan pertunjukan. Ini banyak banget dagingnya. Indah, berikan perintah. Rebus semua daging ini. Semua direbus. Sekarang stoknya lagi langka. Itu yang namanya mengbuang-buang. Aku mau delegasi itu lihat. Kita kaya raya. Anjing pun makan daging. Biar mereka bingung seberapa banyak kartu asku. Bos, menurut gambarnya, kita butuh minimal 500 ton baja paduan tahan lama seperti tadi. Di sekitar sini nggak ada bahan seperti ini. Nggak ketemu. Bukannya di jalanan ada banyak? Itu mobil rongsokan. Tapi itu cuma besi tipis dan nggak bisa diangkut. Bangun. Ini keajaiban. Telekinesis hampir tingkat 3. Kontrol halus seperti ini gampang sekali. Kompak. Kekuatan sekarang cukup? Cukup. Ini keajaiban. Jangan sujud dulu. Yang seru masih di belakang. Pemberitahuan sistem. Perisai energi dasar aktif. Nilai pertahanan 100%. Tuan Besar, meskipun pertahanannya sudah siap, tapi ku dengar tim janda hitam itu. Semua anggotanya penjahat cantik, ahli meracuni dan menggoda. Kenapa? Gak percaya diri?
Aku takut, Tuan Besar. Tenang, di mataku hanya ada alat yang berguna atau tidak. Tak ada wanita cantik yang tak bisa kubunuh. Pertahanan itu hanya perlengkapan. Keamanan sejati datang dari ini. Tim utusan itu masih 3 hari lagi. 3 hari cukup untuk kusiapkan kejutan besar untukmu. Ayo, tingkat 3! Wah, mantep banget. Dia iblis dari mana? Kak, buka pintunya. Kami diutus Jenderal Dimas untuk memberi kalian hangat. Jenderal Dimas memujimu setinggi langit. Padahal cuma cowok ganteng yang cuma beruntung. Beruntung juga merupakan kekuatan. Karena mau memberi hangat, jangan berdiri saja. Tuan Rizal, Jenderal bilang, asal kamu mau kerjasama, aku juga bisa jadi bagian dari hadiahnya loh. Peringatan sistem, racun saraf konsentrasi tinggi terdeteksi. Status, deteksi fisik aktif, imunitas penuh. Efek racun, saraf lumpuh, halusinasi. Efek racun, saraf lumpuh, halusinasi. Status saat ini, deteksi fisik aktif, imunitas penuh. Mau meracuniku? Dasar konyol. Oh ya? Jenderal Dimas sangat murah hati. Wangi, memuk. Tuan Rizal, jantungmu berdebar kencang ya. Jangan-jangan terpikat. Serak, Terpikat? aku cuma mau lihat hati kamu. Warna apa? Merah. Tapi hatimu sepertinya hitam kan? Bunuh dia. Cari mati. Lepaskan kakak. Bersih. Skill tingkat 3, kandang dimensi. Overkill. Elemen dimensi? Kok bisa? Kau kena racunku. Itu racun mematikan untuk saraf pengguna kekuatan. Racun. Minuman manis itu hanya bisa membuatku lebih semangat. Dimas menyuruh kalian cari mati? Atau kalian terlalu meremehkanku? Katakan, Dimas... Mimpi saja. Jenderal akan menghancurkan tempat ini. Kalian semua akan mati. Mulutmu keras juga. Dokter Melati, waktunya bekerja. Serum paksa jujur versi mutan. Membuat rasa sakit 100 kali lipat. Tenang, nggak akan mati. Kalian mau apa? Aku bicara. Di mobil. Di berangkas. Bagasi. Itu umpan untukmu. Ambil. Izat, meningkatkan kekuatan fisik tanpa efek samping. Serum gen dasar, meningkatkan kekuatan fisik tanpa efek samping. Karena hadiahnya sudah kuterima, maka tamu ini tak berguna lagi. Jangan, kau bilang. Aku bilang, aku tak membiarkan orang tak berguna. Kuma 3 ini gak cukup buatku. Karena otoritas punya barang sebaik ini, maka aku takkan sungkan. Target berikutnya, 1 target. Zona pertahanan utama, laboratorium gen... Hasil analisisnya sudah keluar. Serum gen ini diambil dari sumsum tulang makhluk mutan dan cairan otak manusia hidup. Jangan heran, di zaman kiamat, nyawa manusia itu bahan bakar termurah. Para pejabat itu berpura-pura menyelamatkan dunia, tapi diam-diam melakukan eksperimen anti manusia. Makanya kita kesini untuk memperbaikinya. Sekalian membela. Cuma begini pengawalannya, kelihatannya mereka sangat yakin. Mau mulai? Santai, pas banget. Bisa coba jurus baru? Lipat dimensi. Waktunya panen. Serangan! Bunuh mereka! Lambat.
Mati kau! Menandingiku. Kekuatan 3 ditambah Ini tidak mungkin. Biar kulihat apa barang berharga yang diangkut. Harus pakai truk pendingin. Kosong bukan... Alert merah sistem. Peringatan. Reaksi energi tinggi terdeteksi. Alert merah sistem. Reaksi energi tinggi terdeteksi. Target teridentifikasi. Senjata biologis dewa. Rekomendasi, hancurkan atau kendalikan sepenuhnya. Para pejabat gila. Monster apa yang mereka ciptakan? Target teori eksperimen Putri Cahaya. Nilai penampilan 9,8 Wangka. Nilai penampilan 9,8 Wangka. Status terpana sangat berbahaya. Status terpana sangat berbahaya. Peringatan. Deteksi gelombang mental penghancur. Peringatan. Deteksi gelombang mental penghancur. Rekomendasi, ikat segera atau hancurkan. Gila. Otoritas benar-benar gila. Kenapa? Gelombang otaknya puluhan ribu kali orang biasa. Dia bukan manusia, malah bom nuklir mental manusiawi. Kalau dia bangun dan lepas kendali, begitu dia bangun dan lepas kendali, otak semua orang di sekitarnya akan langsung hancur. Bom nuklir manusiawi. Ini kan yang aku butuhkan? Sayang kalau hancur, karena ini kartu andalan Jenderal Dimas, sekarang dia milikku. Kau masukkan dia ke gudang Nirwana. Itu satu-satunya tempat yang bisa menahannya. Riza, berani sentuh Putri Cahaya. Jenderal Dimas, suaramu masih keras. Itu harapan terakhir umat manusia. Dasar perampok egois. Serahkan dia sekarang. Kalau tidak... Harapan umat manusia. Dia harta rampasanku. Mau, ambil sendiri. Tuan, kalau gadis itu bisa dibangunkan dan dikendalikan, dia sendiri sudah seperti sebuah legiun. Tapi risikonya terlalu besar, seperti tidur dengan bom. Risiko seringkali mengikuti imbalan. Sistem cinta sudah lapar, nilai 9,8. Entah apa kemampuan super yang akan terbuka setelah mengikatnya. Tapi sebelum menjinakkan monster kecil ini, kita harus selesaikan dulu amarah si tua bangka itu. Maksudmu Jenderal Dimas? Kita sentuh jantungnya, dia pasti akan nekat. Ternyata lebih cepat dari perkiraanku. Pasukan tank. Hebat juga pasukan ini. Sudah datang. Riza, serahkan Putri Cahaya. Ku beri kau kematian mulia. Kalau tidak, kau akan kuhancurkan. Tuan, itu divisi tank pasukan reguler. Belasan tank. Atur perisai ke maksimal. Jaga tempat ini. Di hadapan kekuatan mutlak, jumlah hanya angka. Cari mati! Serang semua! Serangan selebah ini cuma menggaruk saja. Medan elektromagnetik tingkat 3. Serang dan pertahankan. Serangan melalui. Jadi mau jarak dekat? Silakan. Monster, ini bukan manusia. Ketemu kau. Mundur, cepat mundur. Jenderal, lantai macet, nggak bisa gerak. Mundur, tembus.
General, kemana buru-buru? Monster, mati! Demi satu eksperimen, kamu korbankan seluruh divisi Panzer. Perhitunganmu, kamu rugi besar. Kamu tak bisa bunuh aku. Aku dari zona pertahanan utama. Kamu tak tahu apa artinya Putri Cahaya. Dia wadah dewa. Manusia tak bisa mengendalikannya. Kamu akan hancurkan dunia ini. Dewa? Kalau ada dewa di dunia ini, pasti aku. Kau Hidup Tuan Putera! Tuan Putera tak terkalahkan! Bersihkan medan. Semua sisa tank, baju Zira exoskeleton, bahkan sekeping skru pun, bawa semua kembali. Aku akan pakai besi rongsokan ini untuk membangun pasukan mekanis kita sendiri. Baik, Tuan Besar. Inilah zaman kiamat. Yang paling kuat, hanya dia. Layak aku ikuti. Prestasi tercapai, kalahkan pasukan resmi. Reputasi meledak, mengembangkan semua kekuatan di sekitar. Tujuan, bangunkan dan rekrut subjek eksperimen Putri Cahaya. Hadiah, kekuatan mental terbangun, gudang nirwana diperluas tak terbatas. Hadiah terbesar belum dibuka. Zona pertahanan utama pasti tak akan tinggal diam. Lagi pula, soal dewa yang Dimas sebutkan dan sumber virus itu. Rahasia asli zaman kiamat baru terungkap sedikit. Tuan Besar, nilainya gila. Aliran otaknya seperti bom nuklir yang... Bom nuklir? Kalau tak berbahaya, takkan kuambil. Begitu terbangun, badai mental yang meledak bisa membakar otak kita jadi bubur. Gimana kalau kita tambah 2 perisai dimensi? Untung ada di risiko. Lakukan. Baik. Ayo, biar kulihat dewa yang katanya itu sehebat apa. Menarik. Baru bangun sudah galak. Hilangkan semua ancaman. Tekanan inikah puncak kekuatan mental? Musnahkan. Kurang. Hilang. Kutangkap kau. Peringatan kontak. Dewa apaan? Sekarang, kau harta rampasanku. Peringatan. Prosedur ikatan paksa. Sistem cinta masuk paksa. Memulai prosedur ikatan paksa. Menentukan kekuatan mental. Menentukan 10%. Turun! Berlutut! Sakit. Semakin galak, semakin nikmat. Sistem, tekan dia. Menentukan mental berhasil. Selamat, pemilik sistem berhasil menekan target. Mulai hari ini, tubuhmu, kekuatanmu, bahkan jiwamu, semua milikku. Aku menemukanmu. Mulai hari ini, aku titik jangkamu. Kekuatan SS. Hadiah ini, aku sangat puas. Sakit. Senjata bisa peduli juga. Mulai sekarang, namamu Cahaya. Ingat nama ini. Ini tanda milikku. Cahaya, menurut Tuan Besar. Bagus. Sekarang, buktikan nilaimu. Tenangkan dia.
Mati begitu saja. Tidak ada luka. Tenang. Mati otak seketika. Dengan as kumbang ini, zombies dan pasukan di luar, semua akan jadi nutrisiku. Tuan, aktivitas zombie di sekitaran terlihat aneh. Mereka sepertinya sengaja mengumpul di pusat kota. Pasukan pengintai kita sama sekali tak bisa mendekati area itu. Tidak bisa mendekati? Kalau begitu, kita lihat dengan cara lain. Cara lain? Drone juga akan jatuh karena medan magnet itu. Tidak perlu drone. Cahaya, jaringan mental, amplifikasi penuh. Perintah diterima. Amplifikasi mulai. Rasanya, inikah kendali mental SS? Kesadaranku seperti menjadi tentakel, memanjang tak terbatas. Indah, kamu tak lihat, di area 10 km ini, setiap makhluk hidup di mataku hanyalah untayan api yang berdetak. Tuan? Tuan bisa merasakan posisi mereka? Lebih dari itu. Karena zombie tak punya otak, maka akan kugunakan otak kalian. Dapat yang besar. Serang. Ku ambil alih. Tingkat 4, di pinggiran saja ada monster tingkat 4 berpatroli. Tempat ini, zona monster ini, benar-benar sarang monster. Frekuensi itu, mereka patuh. Ini bukan mutasi. Ini ternak. Tuan gak apa-apa? Tadi Nona Cahaya gemetar. Enggak apa, cuma mata-mata mati. Indah, beritahu semua orang. Siaga 1. Kita akan ke zona terlarang. Bahkan pasukan negara tak bisa kembali dari sana. Zombie bukan bencana alam. Ada yang memeliharanya. Menara puncak itu adalah sarangnya. Memelihara zombie? Kok bisa? Bisa saja. Energi dari menara puncak itu lebih murni dari semua inti yang pernah kulihat. Di sana ada kebenaran zaman kiamat. Juga sumber daya untuk menembus tingkat 4, bahkan lebih kuat. Yang tak berani diambil otoritas nasional akan kurebut. Inilah yang namanya untung dari risiko. Tuan, konsentrasi virus di sini 50 kali lipat dari luar. Orang biasa masuk ke sini, tak sampai 1 menit, tubuhnya akan busuk dan bermutasi. Risiko tinggi selalu diikuti imbalan tinggi. Bagi yang lemah, ini neraka. Bagi yang kuat, ini restoran prasmanan. Bisa hancurkan tank. Tumbuhan ini juga hidup. Di zona terlarang, batu pun bisa menggigitmu. Awas! Cahaya! Tebas. Bagus, cepat sekali. Cahaya berguna. Banyaknya, minimal 1000 ekor, semua tingkat 3. Inti tingkat 3, hadiah besar yang datang sendiri. Mana mungkin kulewatkan? Cahaya, kendalikan, melatih, jauhkan diri. Sekarang, waktunya memanen. Tenang sekali, bau darah tadi harusnya menarik lebih banyak monster. Peringatan, reaksi energi tinggi, terdeteksi mutan tingkat 4, kemampuan kamuflase optik, tak terlihat. Tak terlihat, menarik. Ini andalanmu.
Tetapi di jaringan mentalku, penglihatan adalah indera termurah. Aliran angin, kibaran debu. Ketahuan. Berhenti. Jangan gerak. Mau kabur? Terlambat. Pengikatan dimensi. Inti invisible angin. Ditelan, kecepatanku tak tertandingi, bahkan bisa menyentuh ambang lipat dimensi. Siapa? Kau bunuh hantu mutan sendirian. Di pusat neraka ini, ternyata masih ada yang hidup. Di sini ada perisai, bisa menghindari deteksi monster. Anak muda, kalian terlalu nekat. Yang nekat, yang dapat. Ceritakan, apa itu menara puncak di luar? Itu Putri Cahaya. Kenapa dia ada di sini? Habislah, sudah tamat. Orang gila itu akan merasakannya. Kau akan membunuh kita semua. Siapa yang gila? Jelaskan, kalau tak mau mati. Dokter, tak ada yang tahu namanya. Dia yang melepaskan virus. Dia menciptakan dewa. Bola daging itu induk virusnya. Menara puncak mengendalikan evolusi zombie di kota untuk memilih inang sempurna. Dan Putri Cahaya adalah bahan eksperimen sempurnanya. Ciptakan dewa? Menurutku, dia membuat tumor. Kalau kau bawa Putri Cahaya ke menara puncak, dokter pasti tahu. Kita semua akan jadi pakan monster itu. Kau dengar? Ada yang mau menjadikanmu wadah. Cahaya, hanya milik Tuan Besar. Karena dia mau Putri Cahaya, aku akan antar sendiri. Aku tak takut dia tahu. Yang aku takut, dia tak mau keluar. Ayo, hancurkan bangunannya. Seorang manusia bukan hanya sampai di sini hidup-hidup, tapi juga menjinakkan Putri Cahaya yang sempurna. Riza, data tubuhmu sangat menarik. Dialog penjahat. Semua panjang dan membosankan? Turun dan mati. Atau aku naik dan kupatahkan kepalamu. Shortgo, ini kandang dewa. Kamu cuma pakan anak-anakku. Makan. Menghabiskan? Sayang, giliranmu. Bilang pada si gila itu, siapa yang sebenarnya jagoan telekinesis? Baik, Tuan Besar. Peringatan, ambang mental terlampaui. Memulai skill Perintah Raja. Efek, memaksa mengubah kesadaran makhluk bawah. Dokter, hadiah pertemuanku ini cukup besar. Serbu. Desainnya, dokter itu bukan cuma gila, seleranya juga gila. Di sini baunya jelek. Mod penghapusan aktif. Mainan membosankan. Peringatan, perisai hancur. Senjata musuh memiliki getaran partikel frekuensi tinggi. Efek, menetralkan medan energi dimensi. Menarik. Bisa tembus perisai. Sepertinya teknologi dewa baru ini memang punya apa-apa. Lokasi target hancur.
Sayang, teknologi bagus, tapi penggunaannya lambat. Switching ke tingkat 4. Kecepatan angin petir. Tingkat tebaran abadi diaktifkan. Lipat dimensi. Aktif. Target hilang. Error. Reaksimu lebih lambat dari kakekku. CPU bagus begini, sayang saja. Jurusmu hebat. Serangan fisik tak berfungsi, maka coba larutan kimia. Selamat mandi. Mau melarutkanku? Kalau begitu, siapkan perutmu yang lebih besar. Main manipulasi medan di depan penguasa dimensi. Doktor, apa otakmu juga direndam cairan asam? Aku tak suka naik tangga. Lambat. Ilmu dimensi. Naga terbang. Tuan, di dalam. Itu menakutkan. Jejak jiwa teriak-teriak. Tenang. Kalaupun dewa, akan kubunuh untukmu. Selamat datang di kerajaan dewaku, Rizal. Pasti berat perjalananmu. Kau jadikan dirimu begini. Inikah evolusi menurutmu? Manusia biasa tak akan mengerti keagungan dewa. Sudah di sini, maka jadilah bagian dariku. Lihat saja, yang mana lebih keras, tentakelmu atau pedangku? Percuma. Di sini, aku abadi. Aku punya semua zombie kota sebagai nutrisi. Oh, begitu. Kamu nyerap energi dari menara puncak itu, kan? Cahaya, potong transmisi menara sinyal. Cabut kabelnya. Mengerti. Putri Cahaya, dasar pengkhianat. Beraninya melawan penciptamu. Musuhmu itu aku. Karena kau suka makan, makanlah sampai kenyang. Gudang Nirwana, tembak semua. Seni itu, ledakan. Selesai. Bagus. Kau paksa aku meninggalkan tubuhku. Balasannya, aku akan menghapus semua jejakmu di dunia ini perlahan-lahan. Baguslah. Kalau bosnya nggak berevolusi, aku malah bosan. Rizal, kau pikir dengan meledakan kulturku, kau bisa menang? Cepat sekali. Tuan Besar. Jangan mendekat, jangan bergerak. Kau lihat, inilah titik akhir evolusi. Di hadapan kekuatan fisik mutlak, kekuatan dimensimu rapuh seperti kertas. Dimensi juga punya batas. Mencapai kecepatan supersonik hanya dengan fisik, bahkan memecahkan dinding dimensi. Orang ini sudah hampir mencapai tingkat 5. Kenapa? Mana sombongmu? Mana kekuatan dewamu? Hanya bisa kabur seperti tikus? Kalau tak bisa bertahan, maka takkan kupertahankan. Dimensi, 2 pisau, tarian kacau. Kau bisa menyaingiku. Orang mati tak perlu tahu banyak. Serum regenerasi tingkat tinggi. Regenerasi super cepat aktif. Regenerasi? Kau juga manusia modifikasi? Tidak mungkin. Kesalahan. Teriaknya keras sekali. Sepertinya dewa juga bisa berdarah. Kau? Beraninya kau lukai tubuhku yang sempurna. Aku tak hanya melukaimu. Aku akan mencabut semua tulangmu, lalu kuperas untuk sup. Tak bisa dimaafkan. Karena kau mau mati, akan kugantikan. Gen Collapse. Output maksimal. Mati. Cahaya, tangkap rasa sakitku.
Pinjamkan seluruh kekuatan mentalmu. Baik, Tuan Besar. Fizik tingkat 3, kecepatan tingkat 4, ditambah kekuatan mental tingkat 5 cahaya. 3 jadi 1. Gabungkan kekuatan dimensi. Kompres ke titik 0. Serangan ini bernama pemusnahan. Pura-pura hebat. Hancur! Apa? Pertahanan mutu aku hilang. Bukan terurai, tapi jadi 0. Tidak, ini mustahil. Ini tidak ilmiah. Ini melanggar hukum fisika. Di sini, aku adalah ilmu... Monster, kau monster. Sudah selesai? Hilang! Bunuh aku. Kau takkan dapat obatnya. Percuma. Virusnya sudah bermutasi. Kalian semua ikut mati. Virus bermutasi. Obatnya... Tuan Besar? Gak apa-apa, cuma kehabisan tenaga. Cahaya, berikan Tuan Besar energi. Makasih. Tingkat 5, inti pelangi multi atribut. Kau bilang tak ada obatnya. Orang pengecut sepertimu, mana mungkin tak punya rencana darurat? Jaringan mental. Scan frekuensi penuh. Asal itu materi, takkan lolos dari mataku. Ketemu. Ini kartu andalanmu. Yang datang nanti, ini darah dewa. Suntikan, kau takkan mati manusia, tapi spesies baru. Tapi aku tak pernah dipakai. Kesuksesannya cuma 1%. Bos, sudah datang. Ya Tuhan, ini esensi murni dari inti induk virus. Aku pernah lihat data eksperimen si tua itu. Teorinya, bisa mematahkan kunci gen, memiliki potensi evolusi tak terbatas, yaitu abadi. Abadi. Kedengarannya bagus. Tapi bos, dokter benar, kematiannya 99%. Gen manusia biasa takkan tahan kekuatan dewa. Itu untuk manusia biasa. Sistem kerja... Pendeteksian harta ragu, nama agam, serum gen dewa. Pendeteksian harta ragu, sistem menilai risiko tinggi. Rencana bantuan, darah dewa, serum gen dewa, program gabungan paksa siap. Sistem menilai tingkat keberhasilan disesuaikan menjadi 100%. Risiko tinggi, program gabungan paksa siap. Tingkat keberhasilan disesuaikan menjadi 100%. 1% untukku adalah 100%. Melati, Cahaya, jaga aku. Baik, Tuan Besar. Bos, kamu serius mau? Aku akan jadi dewa. Bos, sakit. Kekuatan mengalir. Kalau aku lewati ini, aku akan jadi dewa sejati. Ini titik akhir evolusi. Semua nilai melebihi batas. Tak terpercaya. Bos, secara biologis, Anda sudah melampaui batas manusia. Ini benar-benar karya seni yang sempurna. Harumnya, bau Tuan Besar makin menarik. Kekuatan, kecepatan, persepsi. Dibanding sebelumnya, kuat 10 kali lipat. Selamat Tuan, Gen terkunci terpecah tingkat sekarang. Evolusi berhasil. Selamat Tuan, Gen terkunci terpecah tingkat sekarang. Pendiri manusia baru, setengah dewa tingkat 6. Mendapat kemampuan inti, kendali virus untuk menguasai ribuan mayat dan kebal semua infeksi. Kendali virus. Masalah di luar, bisa kuurus. Tuan, gawat. Dokter mati. Semua zombie di kota lepas kendali. Mereka mogok. Mereka saling makan untuk pada evolusi. Juga gelombang mayat jutaan menuju menara puncak. Panik apa? Karena aku pendiri manusia baru, makhluk bodoh ini harus belajar cara bersujud pada raja. Banyaknya. Bahkan dengan gudang amunisi pun takkan habis. Tidak perlu dibunuh. Kendali virus maksimal. Ditambah tahta mental, Tumpas mereka.
berlutut. Hebat! Inilah keagungan Tuan Besar. Aku Rizal, Dokter Mati. Mulai hari ini, tatanan lama kota ini dihapus. Tempat ini kini bernama Kota Nirwana. Yang taat akan mati, yang melawan mati. Inilah pria yang harus kita ikuti. Raja Tunggal zaman kiamat. Indah, atu orang. Bersihkan sampah, bangunkan tatanan. Aku akan jadikan tempat ini satu-satunya surga di zaman kiamat. Rizal, dasar diktator sialan. Semuanya, manusia hampir punah. Dia masih memakai budak. Kita butuh kebebasan, persatuan, bukan dipelihara seperti hewan. Persatuan? Waktu zaman kiamat tiba, saat aku dimakan tetangga, kenapa tak ada yang bicara persatuan? Dulu, demi menangkap subjek eksperimen, otoritas membom wilayah sipil tanpa beda. Di mana persatuan itu? Itu tidak bisa dibandingkan. Ini tirani. Di bawahku, hanya ada satu aturan. Aku beri kalian makanan, beri kalian tembok tak ternobatkan, dan beri kalian hak hidup di neraka ini. Dan kalian hanya perlu berikan satu hal, yaitu kesetiaan mutlak. Ini adil, bukankah? Jangan, kamu tak bisa bunuh aku. Aku demi manusia. Aku... Yang menghina Tuan Kota, mati. Bersihkan. Inilah akibat pengkhianatan. Yang taat akan abadi di surga ini. Yang melawan akan busuk di zona pengungsi. Pilih. Hidup Tuan Kota! Hidup Kota Nirwana! Pasukan Kota Nirwana! Tembak! Cepat tembak! Ampun, aku menyerah. Aku rela jadi budak. Perintah Tuan Kota. Yang melawan, habisi semua. Sabar, belum selesai. Penguasaan luas, jangka waktu seluruh provinsi, regulasi puncak, legendaris. Penguasaan luas, jangka waktu seluruh provinsi, regulasi puncak. Tikus-tikus di sekitar zona perang akan kuusir satu persatu. Tuan, bulan ini ada 10.000 penyintas baru. Stok makanan cukup untuk 3 tahun. Lagi, dari kamp budak ada pengiriman wanita cantik lagi. Apa Tuan mau memeriksanya malam ini? Nggak usah, bunga liar di luar. Mana ada seharum bunga di rumah. Sayang, waktunya minum obat. Ini serum penguat gen yang baru disiapkan. Aku berjuang siang malam untuk membuatnya loh. Kerja bagus. Malam ini, kamu akan kubalas. Tuan, mau lagi? Semua, inilah hidup. Di luar, orang saling membunuh demi setengah roti berjamur, makan tanah, minum angin. Sedangkan kita di sini menikmati surga. Karena kamu yang paling kuat, sayang. Hanya yang kuat yang pantas memilikinya. Benar, inilah makna kekuatan. Indah, kamu pengurus utamaku. Urusan dalam negeri, kamu yang urus. Aku percaya. Kamu istri utamaku. Tak ada yang bisa menggoyahkanmu. Baik, Indah akan menjaga rumah ini untuk Tuan. Melati, teknologi dan medis adalah wilayahmu. Jangan mengecewakanku. Tenang saja, konstruksi tubuhmu aku yang paling tahu. Untuk Cahaya, kamu senjata terakhirku. Juga komandan pengawal pribadiku. Cahaya, hanya patuh pada perintah Tuan. Meskipun sudah teratur, tapi cuaca sialan ini masih mengganggu. Sistem alat modifikasi lingkungan planet. Bersihkan kabut merah. Stabilkan iklim. Karena ini wilayahku, harus sesuai aturanku. Saatnya mengubah tempat ini menjadi oasis abadi yang sesungguhnya. Rizal, lepaskan perisai sekarang. Ini perintah rapat global bersatu. Teknologimu milik seluruh umat manusia. Menguasainya sendiri itu kejahatan melawan manusia. Kalau tak serahkan alat modifikasi lingkungan, kami akan menghancurkan cangkarmu. Melawan manusia? Kalian ini sisa-sisa zaman lama. Makan pun tak cukup. Beraninya mewakili manusia. Lancang! Kami mewakili otoritas nasional. Kamu cuma orang kaya baru beruntung. Tembak! Beri dia pelajaran!
Beruntung? Bukan. Ini evolusi. Aku pendiri manusia baru. Dan kalian tak pantas bicara denganku. Pergi ke neraka dan bertobat. Barrier pengusaha dimensi. Ini hanya peringatan. Yang melanggar, mati. Member Senken. Yang lemah baru berunding demi keuntungan. Yang kuat cukup tunjukkan kekuatan. Hehe, ku tangkap kau. Sinta, pelan-pelan. Jangan remukkan. Papa, lihat, aku makin cepat. Pelan-pelan, awas jatuh. Anak ini, bakatnya lebih hebat dariku. Cuma terlalu nakal. Seharian main kejar-kejaran di taman, para pengawal jadi pusing. Baguslah nakalnya. Dia anakku. Dia pengendali dimensi bawaan. Nanti, dia ditakdirkan mewarisi kota Nirwana ini. Mewarisi? Apa itu bisa dimakan? Itu tanggung jawab. Sinta, lihat. Inilah kerajaan yang Papa bangun untukmu. Wah, cantiknya. 10 tahun. Orang luar mungkin sudah menganggapku legenda atau penjaga dari mitos. Pembantaian dan darahnya dulu, di saat ini, terasa begitu jauh. Tapi bukan berarti aku akan lengah. Mikirin apa? Mikirin, keterangan ini bisa bertahan berapa lama? Deteksi fluktuasi anomali. Peradaban dimensi tinggi memancarkan pandangan. Tingkat ancaman, pemusnahan dunia. Waktu kedatangan, 100 tahun lagi. Lambat sekali. Nanti, aku sudah bisa menaklukkan langit. Surga dan neraka hanya terpisah oleh dinding. Teman lama, saatnya mengantarmu. Ini untukmu, untuk aku yang dulu, karena sepotong roti berjamur, mati seperti anjing liar. Lega! Ini untukmu, untuk zaman kiamat sialan ini. Kau yang memaksaku menjadi raja. Anginnya kencang. Sayang, jamuan sudah siap. Semuanya menunggumu. Tuan, pulang. Ayo. Ceritanya masih panjang. Tapi bab ini saatnya berakhir. Di tanah terlantar ini tak ada penyelamat. Kalau mau hidup dan hidup layak, jadi lebih kuat dari monster, lebih kejam dari penjahat. Aku Rizal. Aku dewa di sini. Setelah kukuasai semua ini, tak tertandingi, itu sepi. Tiap hari cuma nemenin istri berjemur. Tak ada tantangan, tapi aku suka. Tuan Kota, jangan pura-pura tidur. Kemendagri baru kirim dokumen darurat. Siapa lagi? Sampah yang cari masalah. Penghuni baru zona pengungsi mogok makan. Mereka protes karena tak dapat kamar pemandangan laut. Mereka protes soal diskriminasi sosial. Mogok makan. Kalau tak mau makan, maka jangan makan selamanya. Buang semua yang bikin onar keluar dari kota. Jadikan mereka lauk untuk zombie di luar. Di kota Nirwanaku, hanya ada anjing penurut, tak ada sampah yang ribut. Baik, Tuan Tiraniku. Sayang, lihat penemuan hebat terbaruku. Kepiting pembersih ini bisa menyaring setiap tetes kotoran kolam. Dasar nakal. Jangan sampai penemuannya meledak lagi seperti sebelumnya. Tapi aku nggak sengaja pasang modul pemotong laser. Sekarang dia mungkin nggak bisa bedain lawan dan teman. Melatih, dasar wanita polos. Tuan, bahaya selesai. Perlu cahaya menghancurkan kepiting itu? Bagus. Nanti malam, Tuan akan membalasmu. Sayang, pilih kasih. Aku juga mau. Aku salah. Hidup ini nggak membosankan. Cuma agak melelahkan pinggan. Tingkat ancaman, zaman kiamat. Hitung mundur 100 tahun. Peringatan dimensi tinggi. Siapkan leher kalian, biar ku bantai. Haya bilang aku pewaris kota Nirwana. Harus jaga wibawa. Jangan sembarangan makan jajan. Lagian aku punya kekuatan ruang. Lompat keluar beli permen. Siapa yang bisa halangi aku? Minggir bocah, permen ABC terbatas di sini. Hari ini aku ambil semua.
Tapi ayah bilang harus jaga aturan. Mencampur antara itu salah. Aturan? Ayahku wakil menteri dalam negeri. Di kota Nirwana, punya poin, berarti jadi bos. Lihat apa? Cepat usir si miskin ini. Tuan, ini kurang pantas ya. Pemkot ada aturannya. Pemkot itu apa? Ayahku bisa hancurkan toko ini. Ku makan kamu ke zombie. Oh, bahkan anjing kemenak berani menggonggong di depan putriku. Sepertinya putriku tak perlu campur tanganku. Sifat pemarahnya ini sama persis denganku. Ayah bilang kalau ketemu orang tidak masuk akal, langsung serang. Jangan banyak omong. Penggantian dimensi. Kartuku mana? Dasar bocah sialan, kamu apain? Turunkan aku. Akan ku bilang ayahku. Akan ku habisi seluruh keluargamu. Kak, aku juga mau semua. Gunakan kartunya. Anggap dia traktir ya. Passwordnya tadi dia teriak. Baik, segera saya bungkus semua. Dasar anak haram, kau mati. Ayahku tak akan melepaskanmu. Berani bicara lagi. Akan kubawa kau keluar kota. Ketumpukan zombie. Peringatan, memori kode acak dimensi tinggi terdeteksi menyerang. Firewall system sedang diserang. Semua pertahanan hancur. Ini memori siapa? Kita kan tetangga baik. Lagian kamu juga mati kelaparan. Pinjam dagingmu untuk semua. Mungkir, biar dagingku untuk anjing daripada untuk kalian, binatang. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku takkan jadi orang baik lagi. Akan kubuat kalian, dunia sialan ini, semua akan kukuasai. Aku mau kekuatan, kalaupun kekuatan iblis. Peringatan, pemburu dimensi tinggi mendekat. Makhluk karbon sekarat terdeteksi. Memenuhi standar wadah. Fusi paksa. Kode, sistem penakluk. Menulis data. Untuk menghindari pengawas dimensi, harus sembunyikan koordinat. Merestart garis waktu. Modul pengembalian waktu aktif. Ternyata, aku bukan terpilih untuk terlahir kembali. Sistem ini sedang kabur dan tanpa sengaja menabrakku. Pemburu dimensi tinggi, pengawas dimensi. Ternyata aku hanya wadah untuk menghindari pemburuan. Karena kalian sudah menemukan aku di sini. Mari kita lihat siapa pemburu dan siapa mangsa. Sayang, kamu gak akan pernah tebak apa yang ku cari. Genmu bukanlah struktur helix ganda biasa. Ini kode kosmik yang sangat kompleks. Intinya, jangan pakai istilah yang sulit. Serum jendewa yang kau suntikan diambil dokter dari induknya. Tapi aku baru saja menganalisis sampel asli induk virusnya. Virus itu bukan dari bumi, bahkan bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup? Kalau begitu, itu apa? Itu teknologi luar teknologi bumi, sisa mesin nano. Virus zombie yang katanya adalah proyek modifikasi lingkungan dari peradaban dimensi tinggi. Mereka ingin mengubah bumi menjadi koloni untuk bertahan hidup. Dan zombie-zombie di luar hanyalah limbah industri modifikasi yang gagal. Limbah industri? Lalu aku ini apa? Sistem di tubuhmu sukses memodifikasi program modifikasi dimensi tinggi ini. Tubuhmu sekarang adalah tubuh koloni sempurna yang mereka dambakan. Di mata mereka, kamu seperti akun super admin dengan akses tertinggi yang direbut. Pantas saja hitung mundur itu level kiamat. Ternyata aku pencuri akun super admin mereka. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang lebih hebat, pemilik akunnya atau aku, pencurinya. Kekuatan mental cahaya terlalu besar, membuatnya menara sinyal bagi mereka. Hitung mundur 100 tahun akan dipersingkat. Berani sentuh wanitaku, aku akan langsung menyusul dan membantai kalian. Jangan mendekat, aku bukan wadah kalian. Aku cahaya milik Tuan Besar. Kegagalan mental SS. Kalau pengguna kekuatan tingkat 4 sudah jadi bubur, lihat aku. Nomor 0, koordinat dikonfirmasi. Mulai kembali. Prosedur pemulihan aktif. Peringatan, deteksi gangguan makhluk dimensi rendah. Menghapus. Pulih apanya? Ini barang pribadiku. Enyah dari bumi. Dimensi.
pemusnahan. Gagal diurai, kesalahan tak dikenal. Makhluk karbon rendah bisa menyentuh energi dimensi tinggi. Reaksi energi tinggi memaksa putus koneksi. Tuan, mereka melihat kita. Matanya dingin sekali. Mereka mau menghancurkan sini. Jangan takut, ada Tuan Besar. Karena mereka berani mengincar, aku akan memotong semua tangan mereka. Selanjutnya, aku akan menjadikan bumi benteng besi. Siapkan hadiah besar untuk para dewa ini. Tuan Kota, 100,000 pasukan Legio Nabati sudah berbaris. Semua zombie sudah dipasangi chip kontrol buatan Dr. Melati. Dengan kendari virusku, binatang ini hanya bisa tunduk sepenuhnya. Sampah dimensi tinggi menganggap mereka limbah. Kalau begitu, limbah ini akan kubuat bom super untuk menghancurkan mereka. Tunjukkan. Mereka tak butuh makanan, tak tahu takut, pas untuk jadi umpan. Saat menyentuh target, lakukan redakan baterai inti mini di dada. Bagus. Kalau armada dimensi tinggi berani turun, akan kuberi mereka 1 miliar bom zombie sebagai pembuka. Cuma zombie tak cukup, seluruh manusia juga harus ditingkatkan. Segera buka akses serum gen untuk semua orang. Aku mau seluruh kota jadi prajurit. Bahkan ibu pembersih harus bisa angkat motor. Tuan Kota, kekuatan rakyat melonjak. Apa tidak akan membuat kota jadi kacau? Kacau. Di bawah pengawasanku, siapa berani akan kubunuh. Yang melawanku, mati. Saya, aku sudah menemukan jejak sampah dimensi tinggi itu. Jalinan metal terakhir. Aku membalik jejak ke sisa teknologi dimensi tinggi. Beri aku waktu. Aku bisa buat senjata untuk hancurkan pesawat mereka. Kerja bagus. Karena mereka menyebut diri sebagai dewa, maka kita akan membuatkan mereka peti mati. Sayang, ini hasil dari pecahan dimensi tinggi yang dikembangkan menjadi senjata mematikan terakhir. Kelihatannya mengancam. Jangan basa-basi. Katakan saja kekuatan serangannya. Dapat membuat medan gravitasi kuat selama 10 detik, memperkecil semua materi dalam jangkauannya menjadi 2 dimensi. Menurunkan 3 dimensi ke 2 dimensi. Versi rendah dari foil 2 dimensi. Cukup menarik. Coba tembak sekarang. Kekuatan fisiknya yang aneh, bahkan lebih habis dari pemusnahan dimensiku. Benar-benar barang bagus. Dengan ini, armada dimensi tinggi pun akan tunduk. Produksi massal sekarang, alirkan ke seluruh kota. Energi adalah kelemahannya. Coba tembak tadi, langsung menghabiskan setengah cadangan listrik kota. Menurut hukum kekekalan energi, kecuali pakai inti emas kelas atas di atas tingkat 6 sebagai sumber tenaga, kalau tidak, ini hanya setumpuk besi. Inti emas tingkat 6? Itu lelucon besar. Di seluruh bumi, cuma aku yang setengah dewa tingkat 6. Karena di bumi, tak ada monster yang lebih kuat lagi. Maka tak bisa tinggal diam. Harus pakai data gen dari Dr. Gila. Karena tak ada mangsa, akan kubuat sendiri beberapa monster tingkat 6 untuk dapatkan inti emasnya. Bermain api sampai mati? Aku ini jagonya. Mulai ulang proyek kewaskan. Sinta, di medan, musuh takkan bersimpati padamu. Jaga pertahanan! Takkan cahaya, aku takkan menyerah begitu saja. Penggantian dimensi. Belum selesai, aku akan tunjukkan jurus baru. Pembelokan dimensi. Dia bisa membalikkan serangan dengan mengubah jalurnya. Kekuatan dimensiku lebih ke arah pemusnahan dan kerusakan. Putriku, Rizal Adiputra, ternyata bakatnya adalah geometri dimensi yang sangat langka. Memanfaatkan lipatan dan cermin dimensi untuk memantulkan serangan. Dia benar-benar pembunuh dewa lahiria. Berhenti! Jurusmu hebat sekali. Sinta, latihan nyata selesai. Sekarang, bunuh saja dia. Ayah, jijik sekali. Aku harus membunuhnya. Di perang dimensi tinggi nanti, yang lemah takkan punya hak bernapas. Anggap saja dia sampah galaksi yang mau mencelakai ibumu dan kakak cahaya. Berani sentuh ibuku, mati kau. Jaring pemotong dimensi.
Inilah jalan raja manusia baru. Tentu saja kesepian dan berdarah. Pertumbuhan Sinta masih terlalu lambat. Hitung mundur 100 tahun takkan cukup. Karena bumi tak punya monster tingkat tinggi lagi. Aku akan mulai proyek dewa. Aku akan buat beberapa dewa tingkat 6 untuk latihannya. Sayang, 10 tabung cairan dewa konsentrasi tinggi sudah kuberikan. Ini gila sekali. Kita benar-benar membiarkan mereka berebut. Gimana kalau ada monster yang melebihi tingkat 6? Kalau itu tak terkendali dan membalas, bagaimana? Tak terkendali. Di wilayahku, bahkan naga pun harus tunduk. Harimau pun harus berlutut. Peradaban dimensi tinggi mau menghancurkan bumi, kan? Aku malah akan membuat monster terkuat sebagai senjata. Monster dewa tingkat 7. Alarm merah. Ini respons makhluk tingkat 7. Baru sadar, langsung takut dan kabur. Ternyata tidak bodoh. Sudah makan dariku. Nyawamu harus kuberikan padaku. Nyawamu harus kuberikan padaku. Jutsu dewa tingkat 6. Langkah dewa. Katanya setengah dewa. Di depanku, cuma bisa ditumbuk mati. Ini kekuatan tingkat 7. Energi puncak akhirnya kurebut. Pelatih, bawa ini pulang. Segera aktifkan meriam runtuh dimensi. Semua siap. Aku akan membuat sampah dimensi tinggi itu tahu bagaimana cara tamu bumi disambut. Karena para dewa dimensi tinggi mau menghancurkan dunia, aku akan gunakan jantung tingkat 7 ini. Enggan jebakan kematian puncak. Inti Plani tingkat 7. Pertahanan naik 100 kali lipat. Cukup bagus. Sistem, kapan sampah dimensi tinggi itu akan menyerbu bumi? Peradaban dimensi tinggi. Hitungan mundur kedatangan peradaban dimensi tinggi. Perkiraan kontak 97 tahun 11 bulan. Level ancaman penghancur dunia. 2 tahun sudah berlalu. Jam penghitung kematian ini semakin cepat. Sayang, yang dihitung malah nyawa mereka sendiri. Tuan Kota, sudah larut. Melihat langit bintang, apa kamu khawatir tentang masa depan? Khawatir? Kata itu tak ada di kamusku. Lalu sayang, tadi kamu mikirin rencana besar apa? Aku mikir, nanti 100 tahun lagi, saat armada mereka datang, gudang nirwanaku, apa bisa muat semua rongsokan? Berapapun musuh yang turun dari langit, cahaya akan habisi semuanya untuk Tuan Besar. Gendong Papa, Sinta sekarang juga ahli dimensi. Sinta juga mau melawan alien. Sinta, lihat bintang-bintang terang di langit. Lihat, menyala-nyala, cantik sekali. Kelak, Papa bawa kamu serbu markas alam semesta dimensi tinggi. Papa akan ambil semua bintang itu. Ambil semuanya, gantung di kamarmu. Jadikan lampu. Asik, Papa hebat sekali. Sinta mau yang paling terang sekali. Asalkan kamu mau, seluruh alam semesta adalah taman bermainmu. Bumi hanyalah tempat pembelajaran. Perjalanan kita adalah lautan bintang yang luas dan tak terbatas. Sampah dimensi tinggi, bersiaplah untuk mati. Aku, Riza, adalah satu-satunya dewa sejati.